Sudah hafal belum apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku? Sudah hafal? Hafal. Panjenengan hafal? Nggih. Tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku kan? Hafal nggih yang saya tulis di sana. Kalau sudah hafal tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib, nah selanjutnya patrap dan bacaan-bacaan juga hafal nggih? Nggih, bisa hafal. Coba, ini patrap apa ini? Patrap kunci. Kalau ini patrap apa? Patrap paweling. Kalau ini patrap apa? Patrap mijil. Nah, kalau seperti ini patrap apa? Palungguh. Nah, kalau seperti ini patrap singkir. Nah, kalau Gusti ingkang Moho Suci itu bacaan apa? Bacaan kunci. Nah, kalau siji-siji, loro-loro, telu telonono itu bacaan apa? Bacaan paweling. Nah, kalau dengan menyebut asma sejati itu bacaan apa? Itu penting loh ya. Itu penting loh. Artinya itu juga panjenengan harus hafal, karena itu perjalanan itu. Jadi patrap, terus membaca bacaan yang sesuai dengan patrapnya itu sebuah perjalanan hidup itu. Perjalanan hidup sebelum di dunia ini. Jadi jenengan harus hafal itu. Soalnya banyak. Gusti ingkang Moho Suci kula nyuwun pangapura itu hafal banget. Itu bacaan apa nggak tahu. Itu bacaan apa bingung. Begitu juga patrap-patrap. Ketika nanti kalau panjenengan sampai di tahapan manekung puncaknya, nanti kan saya ajak masuk ke aula untuk saya temani. Nah, itu kan saya nyebut di situ. Coba lakukan patrap palungguh. Wah, ini bingung. Yang dibenahi itu pantatnya gini. Ayo tangannya patrap palungguh terus dibenahi itu pantatnya. Ini kan berarti nggak paham kan? Apa itu patrap palungguh? Coba patrap mijil, bingung. Iya semua dijajali kabeh. Ini kan berarti nggak paham itu. Jadi unik. Jadi nggak mungkin lah kita mempelajari sesuatu yang kita nggak paham, itu nggak mungkin. Ini itu pemahaman paling utama ya. Pertama itu mengerti, memahami dan mengetahui, juga hafal tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, itu utama. Nah, yang kedua, mengerti, memahami dan mengetahui nama-nama patrap dan bacaan-bacaan yang digunakannya. Itu harus tahu, itu harus hafal itu. Kalau enggak lah terus piye gitu. Kalau sampai enggak itu. Nah, terus yang ketiga panjenengan jangan pernah merasa lulus untuk mencari tahu tentang wahyu panca laku ketika sebagai sifat dan ketika sebagai sikap. Cari terus selahnya untuk jenengan pribadi itu di mana gitu. Misal contoh, wahyu panca laku sebagai sifat. Yang pertama adalah pasrah kepada Gusti. Kepasrahan menurut panjenengan itu loh, kliknya di mana gitu loh. Itu harus jenengan cari terus itu. Harus jenengan cari terus. Karena apa? Karena kepasrahan setiap orang itu karakternya berbeda-beda gitu ya.
berbeda-beda. Lah panjenengan harus menemukan talenta panjenengan sendiri. Talenta panjenengan, kepasrahannya itu di mana, kliknya itu di mana gitu. Ini harus jenengan cari terus. Jangan pernah merasa lulus di situ, ya. Jangan pernah merasa lulus. Contoh lagi, Wahyu Pancalaku sebagai sikap. Yang pertama adalah manembahing kawula Gusti. Lah, manembahing kawula Gusti, manembah menurut panjenengan pribadi itu seperti apa dan bagaimana. Itu harus jenengan kaji terus itu. Jangan pernah merasa lulus di situ. Karena bekal kita itu. Senjata yang diberikan oleh Maha Suci itu. Jadi kita harus hafal itu. Harus hafal. Jadi jangan sampai nanti megang silet digunakan untuk menebang pohon. Nah ini jangan sampai. Megang pisau digunakan untuk membelah bambu. Nah ini jangan sampai seperti itu. Karena apa itu? Karena nggak hafal kan? Nggak tahu kan? Karena tidak tahu. Nah, itu harus panjenengan cari terus itu. Satu misal contoh, pasrah itu seperti ini. Nah, jangan berhenti, cari lagi lain. Bentuk kepasrahan yang lain dicari lagi. Karena apa? Karena kepasrahan ini ada banyak macamnya. Nah, pasrah ketika dalam perjalanan tidak menemukan makanan dan merasakan lapar. Nah, ini bentuk pasrahnya beda ini ya, beda. Atau ketika melakukan pekerjaan tapi nggak jadi-jadi dikarenakan minimnya pengalaman atau kurangnya pengalaman, sehingga pekerjaan yang sedang dikerjakan ini nggak jadi-jadi. Nanti harus bagaimana, itu kan melelahkan banget. Nah itu juga bentuk kepasrahannya itu beda lagi tuh. Makanya cari terus di situ, cari terus. Nah yang mengaktifkan wahyu pancagaib itu ya wahyu pancalaku itu. Kalau panjenengan ilmu pengertiannya, ilmu pemahamannya, dan ilmu pengetahuannya tentang wahyu pancalaku atau iman ini mumpuni, nggak ada non aktifnya ini wahyu pancagaib, nggak ada non aktifnya, aktif terus dia. Karena apa? Karena punya alat kan, dia punya alat. Dia bisa melakukan sesuatu karena ada alatnya. Alatnya itu wahyu pancalaku atau iman yang kita pahami. Itu alatnya wahyu pancagaib. Nah kalau wahyu pancalakunya buntu, ya dia nggak punya alat. Wahyu pancagaib ini nggak punya alat. Karena nggak punya alat, dia nggak bisa melakukan sesuatu. Soal yang lain tak usah dipikir. Tentang yang lain ndak usah dipikir. Cukup gunakan otak panjenengan untuk berpikir tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku. Ketika sebagai sikap atau ketika sebagai sifat. Menurut panjenengan pribadi. Karena wahyu pancalaku ini kan iman ya. Yang selama ini dikenal dengan sebutan iman. Nah iman ini kan nggak bisa dipaksakan, katanya itu kan nggak bisa. Wahyu pancalaku ini katanya dipaksa atau terpaksa itu nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Jadi panjenengan harus menemukan sendiri. Selain katanya saya, panjenengan harus bisa menemukan sendiri titik klimaknya wahyu pancalaku ketika sebagai sikap dan ketika sebagai sifat. Karena dengan itu nanti wahyu pancagaib panjenengan itu aktif terus. Karena dia punya alat, punya sarana untuk melakukan sesuatu hal. Tentang yang lain ndak usah dipikirkan. Tentang yang lain soal apapun itu ya. Tentang yang lain soal apapun ndak usah dipikirkan. Loh,
Kan kita hidup di dunia ini perlu makan, perlu minum, enggak usah dipikirkan. Untuk bisa mendapatkan uang kan harus bekerja, harus berusaha, enggak usah dipikirkan itu. Enggak usah dipikirkan. Kenapa saya memberikan motivasi enggak usah dipikirkan itu? Karena itu sudah terbungkus oleh pertobatan panjenengan. Dan malam ini saya akan mencerahkan panjenengan tentang tobat yang sejatinya atau yang sesungguhnya. Nah, selama ini manusia kan takut dengan yang namanya tobat, itu kan takut ya. Nah, ada kata-katanya padahal hanya 6 huruf ya. Hanya 6 huruf. Tapi itu sangat menakutkan itu. Sangat menakutkan. Ada yang berani. Tapi pemikirannya belum waktunya. Saya masih umur 17 tahun. Belum waktunya deh bertobat. Nanti kalau sudah 40, 50 tahun baru saya akan bertobat. Itu maksimal itu. Itu yang berani itu. Yang berani mendengarkan kata-kata tobat itu aja masih menunggu usianya 50 tahun, 60 tahun. Alasannya kenapa? Alasannya, kalau saya bertobat masih umur belasan tahun, wow, saya nggak bisa bersaing bisnis, nggak bisa bersaing pekerjaan, ya, nggak bisa melacur, nggak bisa berbohong. Dan gitu ya. Pemikirannya yang ada di otaknya seperti itu, yang ada di otak. Simpelnya, taubat itu adalah momok yang paling menakutkan bagi manusia hidup, khususnya di era modern. Sehingganya, karena saking takutnya dengan yang disebut taubat, maka seseorang itu akan menggunakan teknik-teknik lain. Yang digunakan adalah teknik-teknik lain selain bertobat. Padahal bertobat itu satu-satunya teknik yang paling tepat. Satu-satunya teknik yang paling tepat, satu-satunya teknik yang terbaik, satu-satunya teknik yang terdekat. Dan satu-satunya teknik yang termudah. Gratis pula, tobat itu nggak bayar. Nggak dipungut pajak kan. Tapi dikarenakan itu sudah menjadi momok bagi dirinya, dia sisihkan tobat ini, dia cari teknik-teknik lain selain bertobat. Dan uniknya lagi, teknik apapun yang digunakan itu tidak menjadikan dia jera. Padahal teknik apapun yang digunakan itu tidak ada satupun yang mengantar dia kesuksesan, itu tidak ada. Tidak ada satupun yang bisa mengantarkan dia ke kesuksesan, itu nggak ada. Tapi tidak jera-jera. Gagal, ganti lagi teknik lain. Gagal, ganti lagi teknik lain. Begitu mendapatkan motivasi tentang tobat, tunggu dulu, nanti nunggu usia saya 50 tahun. Sekarang saya mau cari teknik-teknik lain dulu. Ya, unik kan manusia. Nah. Begitu menakutkannya yang namanya tobat. Ya. Terus yang kedua. Yang kedua ini tentang yang dimaksud Tuhan ini. Memohon pengampunan kepada yang dimaksud Tuhan, ini juga momok yang menakutkan loh. Nah, ini juga momok yang menakutkan loh. Setelah tobat tadi. Setelah tobat tadi. Karena takut, saking takutnya dengan yang katanya memohon, kata-kata memohon pengampunan kepada Tuhan ini tadi, sehingganya dimohonlah yang lain-lain. Yang dimohon itu yang lain, bukan pengampunan yang dimohon. Yang dimohon umur panjang, yang dimohon sehat,
yang dimohon lancar rezekinya, yang dimohon sukses bisnisnya, yang dimohon dagangannya laris, yang dimohon banyak cowok yang jatuh cinta, yang dimohon banyak cewek yang jatuh cinta. Yang dimohon itu bukan pengampunan, karena saking takutnya. Unik kan manusia. Padahal memohon pengampunan itu adalah satu-satunya permohonan yang terindah. Nggak ada yang lebih indah dari itu. Dan hanya dengan memohon pengampunan, seseorang itu akan mendapatkan ridho Tuhan. Ridhonya Tuhan yang didapatkan. Nah, perkaranya panjenengan tahu nggak ini ridho ini? Izin dari Tuhan ini tahu nggak panjenengan maksudnya? Nah, dengan ridho Tuhan, dengan izin Tuhan, seseorang itu bisa melakukan apa saja. Nah, bisa melakukan apa saja. Dan ridho atau izin Tuhan ini hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang berani memohon pengampunan kepada Tuhan. Kalau tidak berani memohon pengampunan pada Tuhan, tidak akan bisa mendapatkan ridho Tuhan atau izin dari Tuhan, itu tidak akan bisa. Ada kalanya berani memohon pengampunan kepada Tuhan. Nah, permohonan pengampunannya ini disertai dengan permohonan-permohonan lain yang banyaknya dan panjangnya itu melebihi gerbong kereta api. Gitu ya. Drawing, gandeng. Lah ini. Terus yang ketiga adalah mati. Mati malah yang ketiga ya urutannya. Mati justru urutannya ada di ketiga mati. Hampir semua manusia hidup itu takut sama yang namanya mati. Takut. Kenapa? Karena ketika seseorang mengalami kematian, maka dia akan kehilangan semua yang dia miliki, termasuk kelaminnya. Ini yang membuat seseorang takut ya. Padahal mati itu adalah penyelesaian. Nah, mati itu adalah penyelesaian dari seluruh yang belum selesai, dari seluruh yang tidak selesai di dalam kehidupan panjenengan. Jadi bisa dikatakan mati adalah jalan keluar. Mati itu adalah satu-satunya jalan keluar dari kehidupan di dunia ini. Untuk bisa keluar dari kehidupan di dunia ini, selain mati itu nggak ada. Dan hanya dengan cara mati inilah makhluk bisa bertatap wajah secara langsung dengan yang disebut Tuhan. Jadi nggak ada cara lain. Kalau panjenengan ingin mengetahui wajahnya yang disebut Tuhan, hidungnya mancung apa pesek, kulitnya hitam apa putih apa kuning, itu nggak ada cara lain selain dengan mati. Dan seluruh makhluk akan mengalami itu. Karena itu perjanjian, gitu loh. Karena itu perjanjian antara makhluk dengan Tuhannya. Jika
Waktumu aku anggap sudah cukup, maka engkau harus menghadapku. Itu perjanjian itu. Nah, tiga hal ini adalah momok yang paling menakutkan bagi seluruh manusia hidup. Padahal tiga hal inilah kehidupan manusia yang sesungguhnya di dunia ini. Itu wajib, nggak bisa, satu pun makhluk nggak bisa menghindar dari situ. Ya. Satu pun makhluk tidak bisa menghindar dari situ. Dari tiga hal itu loh ya. Satu, bertobat. Kedua, memohon pengampunan. Dan yang ketiga adalah mati. Satu pun makhluk tidak ada yang bisa menghindar dari situ. Terkecuali Adam dan Hawa, leluhur kita. Jadi yang bisa menghindar dari tiga hal itu adalah nenek moyang kita dan kakek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Namun sayang, dikarenakan malu, maka kakek nenek moyang kita mengambil keputusan untuk pulang, untuk mati. Karena malu. Nah, setelah Adam dan Hawa, semua itu harus bertobat. Harus bertobat. Karena setelah Adam dan Hawa, manusia hidup itu dinyatakan berdosa. Dinyatakan berdosa, makanya harus bertobat di situ. Caranya bertobat, memohon pengampunan. Agar supaya apa? Kok memohon pengampunan? Agar supaya bisa berhadapan kembali dengan yang dimaksud Tuhan. Nah, kalau seperti itu, letak menakutkannya di mana tentang tiga hal itu? Nah, dikarenakan anak cucu keturunan Adam Hawa itu dinyatakan pewaris dosa ya, pewaris dosa. Maka diharuskan bertobat. Tidak melakukan hal-hal seperti Adam dan Hawa gitu loh maksudnya. Tidak meneruskan di situ. Nah, caranya bertobat, memohon pengampunan kepada Tuhan. Apa hasil daripada memohon pengampunan? Secara awam ya pasti diampuni kan? Secara spiritual akan mendapatkan yang dimaksud Tuhan. Dengan memohon pengampunan kita akan mendapatkan Tuhan kembali. Sebelum bertobat dengan cara memohon pengampunan kita tidak mendapatkan Tuhan gitu. Tuhan kita itu tidak jelas statusnya di mana, cewek apa cowok, di timur apa di barat, nggak tahu, nggak jelas statusnya, karena kita belum bisa menghaki. Untuk bisa menghaki Tuhan lagi seperti awalnya tadi, seperti awalnya sebelum kita dilahirkan, maka kita diharuskan bertobat. Artinya berhenti tidak melakukan atau tidak meneruskan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Gitu. Nah, caranya bertobat, memohon pengampunan, senantiasa memohon pengampunan, bukan memohon yang lain gitu. Itu enggak disuruh kamu minta rezeki pada aku, minta uang, enggak disuruh gitu. Disuruh minta pengampunan. Itu. Disuruh meminta pengampunan. Lah, dengan memohon pengampunan tersebut kita akan memperoleh Tuhan kembali. Nah, kalau kita sudah memperoleh Tuhan, mau apa jenengan? Lawang Tuhan itu maha segalanya. Nah, kalau sudah seperti itu, letak menakutkannya di mana? Gitu. Letak menakutkannya di mana?
Pemahaman yang tidak tepat adalah tentang kematian. Padahal mati itu adalah jalan keluar untuk mendapatkan Tuhan kembali. Tapi kenapa mati ini jadi momok yang menakutkan? Karena setelah mati, raganya kan dikubur, semuanya kan habis. Lah ini yang jadi takut. Yang menjadi momok kan itu, yang menjadi momok itu. Padahal ketika seorang manusia berhasil mati, ya, seorang manusia berhasil mati, itu harusnya pulang lagi dengan membawa serta Tuhan ini tadi loh. Ya. Dengan membawa serta Tuhan ini tadi. Bukan berhenti di sana, terus raganya dikubur jadi santapan hewan tanah, itu bukan. Kan yang menakutkan kan kejadiannya seperti itu kan kejadiannya. Yang menjadi momok karena kejadian mati itu seperti itu kan. Padahal mati yang dimaksud itu adalah Isra Mi'raj. Seperti yang digambarkan di dalam sejarah Isra Mi'raj, itu mati gitu. Ya, itu mati. Nah, setelah Nabi Muhammad bertatap wajah dengan Allah, kan balik lagi tuh. Lu, itu aslinya mati itu seperti itu. Aslinya mati itu seperti itu. Tapi kenapa kejadiannya kok tidak seperti itu? Karena tidaknya melakukan pertobatan dan tidaknya memohon pengampunan menjadikan durasi bertemu dengan Tuhan ini tadi sangat lama. Perbandingannya berapa itu? Ya, sangat lama. Artinya ketika berhadapan dengan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, ini kan lama. Raganya ditinggal terlalu lama kan busuk. Nah, ditanamlah. Tuh. Ini yang jadi salah. Akhirnya seperti itu. Kalau tidak ditanam, tetap tidak bisa kembali. Karena apa? Karena raganya busuk. Gitu ya. Wahyu Pancagat tidak akan mau memasuki rumah yang udah reot, ya, udah lapuk semua, kan enggak mau. Kalau diibaratkan Wahyu Pancagat itu tuan rumah. Orang jenengan mau masuk ke rumah reot yang kalau ada angin sedikit aja ambruk gitu, mau. Sama Wahyu Pancagat juga sama, saking lamanya berdialog dengan yang disebut Tuhan, dikarenakan terlalu banyak kan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi dialognya kan lama. Nah, ini yang menjadikan raganya tidak baik. Itu harusnya seperti itu harusnya. Nah, setelah bertemu dengan yang dimaksud Tuhan, ini balik lagi ke raga, membawa apa? Membawa tugas baru lagi sebagai manusia baru. Karena Tuhan itu Maha Pengampun, jadi seluruh peramal perbuatannya tadi yang kemungkinan banyak nggak baiknya itu diampuni. Oke, kalau dengan bahasa humor ya, oke, masa lalumu aku ampuni, tapi saya beri tugas lagi kamu. Ini selesaikan dengan baik. Nah, tugas baru ini dibawa lagi pulang. Masuk lagi sebagai manusia baru dengan tugas baru, tapi wujudnya tetap sama, tidak ganti wujud. Nah, kalau raganya udah dipendem, nah ini kembalinya ini dengan wujud baru lagi. Kembalinya itu dengan wujud baru. Ya, kalau wujud barunya lebih ganteng, lebih cantik. Nah, kalau wujud barunya cacing, nah, kematian yang sesungguhnya itu adalah seperti itu. Jadi kematian itu bagian dari fase kehidupan berspiritual. Puncaknya itu, puncak mati itu. Tapi mati ini tidak akan bisa dicapai
kalau belum memohon pengampunan. Lah, memohon pengampunan menjadi percuma kalau belum bertobat. Karena apa? Karena malam ini mohon ampun, besok melakukan lagi. Kalau manusia hidup, kalau anak cucu keturunan Adam dan Hawa dilahirkan ke dunia ini hanya untuk seperti itu, lalu bagaimana dengan makan minumnya kami? Loh, burung saja diberi makan. Ini burung loh, ini nggak bisa nyangkul, ya, nggak bisa jadi PNS burung ya. Burung aja dikasih makan, apalagi manusia. Apalagi manusia. Kesimpulannya, hanya dengan bertobat seluruh kebutuhan panjenengan di dunia ini cukup, gitu loh. Hanya dengan bertobat loh. Hanya dengan bertobat semua kebutuhan panjenengan di dunia ini, apapun loh itu ya, apapun loh itu tersedia, dicukupi, gitu loh. Dicukupi hanya dengan seperti itu. Namun bukan berarti saya menyuruh panjenengan nganggur loh ya. Wah, berarti Pak Web sama dengannya nyuruh saya nganggur, ini nggak boleh kerja ya. Gawat dengan. Tiga hal ini sesungguhnya menjadi endingnya Wahyu Pancalaku. Tiga hal, yaitu tobat, pengampunan, dan mati, itu adalah endingnya Wahyu Pancalaku. Ketika panjenengan melakukan tiga hal yang sudah saya sampaikan tadi secara bertahap, yaitu mulai dari tobat, terus bermohon pengampunan secara kontinu, pada akhirnya kan akan mendapat mat di hati, ya, mat di hati. Jadi iman di hati, kekuatan iman di dalam hati, bukan perpisahan antara hidup dan raga, bukan ya. Itu panjenengan sudah tidak meragukan Tuhan. Ketika itu terjadi pada diri panjenengan, berarti panjenengan sudah tidak menghina yang dimaksud Tuhan lagi. Sudah tidak meremehkan yang dimaksud Tuhan lagi. Sudah tidak meragukan lagi. Nah, selama ini apapun yang kita lakukan kan sesungguhnya itu justru menghina kan? Menghina yang dimaksud Tuhan. Meremehkan yang dimaksud Tuhan, meragukan yang dimaksud Tuhan. Apapun bentuk upayanya loh. Jadi kita puja dan kita puji bahwa Tuhan itu adalah maha segalanya. Namun di balik itu kita selalu menghina Tuhan, meremehkan Tuhan, melecehkan Tuhan, meragukan Tuhan. Bahkan dengan bangganya kita merebut kekuasaan-kekuasaan Tuhan, merebut hak-hak Tuhan. Dan selama ini kan kita melakukannya seperti itu. Dianggapnya Tuhan beragama, itu sudah meremehkan sekali itu. Nah, kalau Tuhan itu beragama, berarti ada yang lebih hebat dari Tuhan kan? Karena apa? Karena Tuhan harus menjalankan akidah dan kaidah agama. Hebat mana agama sama Tuhan? Ya? Nah, kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu beragama A, beragama B, berarti ada yang lebih hebat daripada Tuhan, yaitu agama. Sebab jika Tuhan itu beragama, berarti Tuhan juga harus ikut menjalankan akidah dan kaidah agama.
Berarti Tuhan juga harus sembahyang. Harus hadir. Itu udah meremehkan banget, itu udah menghina Tuhan itu. Udah menghina Tuhan itu. Hentikan. Jika panjenengan tidak ikut mengasumsi bahwa Tuhan itu berada di agamaku, maka bersiap-siaplah untuk masuk neraka. Ini gawat ini. Diancam kan? Tapi kalau ikut mengasumsi bahwa Tuhan itu berada di agamaku, satu agama dengan aku, kamu akan menjadi bidadari surga atau bidadara surga. Yang nantinya juga akan berjodoh dengan bidadara atau bidadari. Wih, mantap. Ini pemikiran macam apa? Lebih konyol lagi. Sebagai seorang hamba yang patuh kepada Tuhan, kamu harus beriman kepada ini, harus beriman kepada ini, harus beriman kepada ini, kepada ini. Waduh, imannya ini dibagi-bagi banyak banget. Unik ya. Iman atau wahyu pancalaku diarahkan kepada yang dimaksud Tuhan saja masih simpang siur. Ditambah lagi harus beriman ini, harus mengimani ini, harus mengimani itu. Aduh, ribet banget. Selama ini cara kita berserah diri, cara kita pasrah juga lucu. Cara kita berserah diri atau cara kita pasrah kepada Tuhan itu juga lucu. Kelihatan banget munafiknya. Bagaimana tidak? Ya Tuhan, aku tidak layak menempati surgamu. Ya. Tapi aku takut di nerakamu. Doa munafik itu. Kembali kepada pokok awal, yaitu tobat atau bertobat, memohon pengampunan agar mendapatkan mati. Agar mendapatkan mati. Enggak mendapatkan kekayaan loh ya. Jangan salah paham jenengan. Untuk mendapatkan mati, untuk bisa mendapatkan mati lillahi ta'ala. Mati yang kita setujui dan disetujui oleh Tuhan gitu. Sama-sama. Kalau dalam bahasa Malaysianya itu berkongsi atau bersekutu. Kematian yang bersekutu antara saya dengan Tuhan saya. Loh, ini kematian yang kalau itu sebuah keindahan, nggak ada yang lebih indah dari itu, nggak ada. Kematian atas dasar persetujuanku dan persetujuan Tuhan. Itu kalau digambarkan sebuah keindahan, nggak ada yang indahnya melebihi itu tuh nggak ada. Dan itu rasanya itu nggak bisa saya gambarkan gitu loh. Nggak bisa gambarkan. Nah, untuk mendapatkan itu, satu, kita harus bertobat dengan cara selalu memohon ampun, memohon pengampunan.
Nah, nanti akan mendapatkan ilham atau wahyu mati ini tadi. Ya, mati. Jadi pertemuan antara hidup yang ada di dalam raga saya dan maha hidup. Seperti yang digambarkan di dalam Isra Mi'raj. Dan